kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia menunjukkan bahwa Allah menyapa dunia dan hadir di tengah-tengah dunia melalui Sang Firman yang nuzul turun menjadi manusia. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababang. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, andalkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Natal. Saat ini kita sudah berada di bulan Desember, demam dan suasana Natal sudah semakin terasa bagi kita masing-masing. Saya sudah mengupas dua makna Natal yang sebenarnya di video sebelumnya. Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menyaksikan dan mendengarkan sehingga komplit dan lengkap pemahaman kita tentang makna Natal yang sebenarnya. Hal ini menjadi penting supaya jangan sampai kita euforia dalam merayakan Natal, tetapi kita tidak sadar kita sudah lari daripada makna Natal yang paling hakiki. Di dalam bagian sebelumnya saya sudah bahas bahwa makna Natal yang pertama adalah Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa, sebagai penebus dosa. Yang kedua, Yesus lahir sebagai penggenapan firman Tuhan, atau Yesus lahir firman Tuhan digenapi. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk kepada bagian yang ketiga, dan tentunya saya akan mendasarinya dengan membacakan firman Tuhan untuk kita. Dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, anak darah yang dimaksud di sini adalah Maria. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Petunjuknya begitu konkret, begitu jelas, tidak samar-samar. Bukan seorang perempuan, tapi seorang anak laki-laki. Jangan lupa, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan banyak orang, tapi seorang anak laki-laki. Dari sini sudah mulai jelas terlihat bahwa juru selamat yang menebus hidup manusia dari dosa itu hanya satu. Nanti akan terlihat dengan jelas jika dibandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup untuk sampai ke surga. Bahkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 sangat jelas menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam dunia ini atau di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus, yang olehnya manusia memperoleh kepastian keselamatan. Jadi dari sejak awal pun sudah ditunjukkan dengan jelas bahwa yang menjadi juru selamat adalah seorang anak laki-laki. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks Sang Firman yang diutus oleh Bapa turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang lahir dari kandungan Bunda Maria dan hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun di dunia ini dengan maksud dan tujuan penebusan, penyelamatan manusia. Saudara dikasihi Tuhan, apa intisari ketiga dari makna Natal yang sebenarnya bertitik tolak dari Matius 1 ayat 23 ini? Saya menemukannya begini Bapak Saudara. Yesus lahir dinamakan Immanuel,
artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu sampaikan kepada kita bahwa Allah itu paling tidak memiliki dua hal. Allah itu imanen dan juga transenden. Saya ulangi sekali lagi. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, agungkan, tinggikan dan muliakan adalah pribadi yang imanen dan transenden. Kedua hal ini melekat di dalam diri Allah. Konsep keallahan dalam kekristenan berbeda dengan konsep keallahan dengan keyakinan-keyakinan lain di luar kekristenan. Ada paham yang mengatakan bahwa Allah mereka tidak pernah turun ke tengah-tengah dunia ini. Mustahil Allah itu datang ke tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah dunia, karena dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan keberdosaan. Tidak mungkin Allah yang kudus datang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Jadi Allah itu bersinggasana di surga sana. Dan Allah mengatur roda perjalanan dunia ini dari surga. Tidak pernah turun ke tengah-tengah dunia. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memiliki konsep keallahan yang berbeda. Karena apa, saudaraku? Karena Allah kita itu imanen sekaligus transenden. Imanen artinya Allah itu dekat dengan kita. Allah itu hadir di tengah-tengah kita dengan segala karya, kuasa dan kasih-Nya yang begitu nyata. Dapat kita rasakan, dapat kita kecap, kita alami. Allah yang menyertai kita, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Hal ini menunjukkan ketika kita berkata punya keyakinan Allah itu Immanuel, Allah menyertai kita, maka sebetulnya sesungguhnya kita tidak perlu takut, khawatir, cemas menjalani kehidupan ini, karena ada sosok pribadi yang selalu hadir bersama dengan kita. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada kepala dengan tubuh kita, karena masih ada dibatasi dengan leher. Allah itu begitu dekat hadir dalam hidup kita. Yesus pernah bersabda, "Aku sebentar lagi akan pergi kembali kepada Bapa. Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Parakletos, penghibur, pembela, penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita selama-lamanya." Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada saat di mana hidup kita ini berjalan sendiri. Kalaupun kita merasa berjalan sendiri, karena kita punya konsep yang salah, karena kita punya pengertian pemahaman yang keliru. Karena apa? Kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia menunjukkan bahwa Allah menyapa dunia dan hadir di tengah-tengah dunia melalui Sang Firman yang muncul turun menjadi manusia. Ini yang kita rayakan dalam konteks Natal. Jadi jangan lagi merasa berjalan sendiri, berjuang sendiri, tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang peduli dalam hidup kita. Tidak, saudaraku. Allah itu ada berjalan bersama dengan kita. Allah itu adalah kota benteng kita, tanduk keselamatan kita, kubu pertahanan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu goyah. Karena kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Karena Dia memiliki sifat yang imanen, hadir dalam seluruh relung kehidupan kita. Oleh karenanya, banggalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah itu Allah yang transenden. Transenden artinya Allah yang maha gaib, luar biasa, abstrak, tidak terlihat, di luar segala nalar kesanggupan pikiran manusia. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, kepada iblis bisa disebut julukan berkuasa, tapi tidak pernah iblis disebut maha kuasa.
Tapi Allah kita adalah Allah yang maha hadir, maha kuasa, maha adil, maha kasih, maha suci, dan lain sebagainya. Saudaraku, tapi yang luar biasa, Allah yang maha agung itu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu tidak dapat dibatasi oleh batasan apapun. Allah yang maha kasih itu, betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasihnya, lebih daripada segala hikmat dan pengetahuan manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang demikianlah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia melalui Sang Firman turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Betapa bangga dan sangat bersukacita kita sebagai orang-orang tebusan darah Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu jelas-jelas sungguh berbeda dari ciptaannya. Ciptaannya terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Amin saudaraku. Tuhan tidak dapat dipahami dan dimengerti secara sempurna. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Tuhan tidak dapat kita pahami dan mengerti secara sempurna. Kalau kita dapat memahami dan mengerti Tuhan secara sempurna, maka kita lebih hebat, lebih besar dari Tuhan. Tetapi kita bisa mengenal Tuhan sejauh Tuhan menyatakan itu di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi hal yang sangat luar biasa, yang patut kita bangga dan bersyukur secara melimpah kepada Tuhan. Sekalipun saudara dan saya tidak dapat memahami dan mengerti Tuhan dengan sempurna, tapi kita dikenal dan dimengertinya dengan sempurna. Seperti saya katakan tadi, implikasinya adalah kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan. Sebab Tuhan beserta kita, Tuhan dekat dan hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia mengerti segala keberadaan dan kebutuhan kita. Bahkan dia sanggup melakukan yang terbaik untuk hidup kita dan senang melakukannya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya akan bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita perhatikan dengan seksama, dikatakan demikian. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Perhatikan kata-kata siap dan mampu. Oh, luar biasa. Apalagi dikatakan di sini, Allah itu selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Bapak ibu saudara, banggalah percaya kepada Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal, kita sembah itu adalah Allah yang selalu siap. Kata siap di situ bisa diterjemahkan yang lain, selalu suka, senang, bangga, gembira menolong kita. Tetapi tidak hanya siap dan mampu. Artinya ada orang siap menolong kita, senang menolong kita, sukacita menolong kita, tapi tidak mampu. Sebaliknya, ada manusia di dunia ini mampu menolong kita, sanggup mempedulikan dan perhatikan kita, tapi tidak mau, tidak siap, tidak senang, tidak suka menolong kita. Tetapi kelengkapan kedua sisi ini, yang siap menolong kita dan yang sanggup mampu menolong kita, itu hanya ada lengkap di dalam diri Allah. Karena dia adalah Allah yang imanen, sekaligus Allah yang transenden. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah bukan lagi di bait Allah di Yerusalem. Tidak saudaraku. Tetapi di dalam sesuatu yang lebih besar, yaitu di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Buktinya apa? Kita sudah tahu bersama, Kristus yang lahir, mati, dan bangkit itu hadir senantiasa dalam segenap dan sepanjang hidup kita. Yesus memberikan perintah, amanat agung kepada murid-muridnya.
Itu pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu perintah. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak sekedar suka memberi perintah kepada para rasul saat itu dan konteks saat ini kepada saudara dan saya. Bukan sekedar memberi perintah, tapi dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 bagian terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara, inilah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan beri perintah kepada kita, dan Tuhan perlengkapi kita dengan penyertaannya, dengan kehadirannya. Dialah Allah yang Immanuel, dialah yang transenden. Saya baca ayat firman Tuhan sebagai penutup. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Dikatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha baik, senantiasa ada bersama dengan kita. Kenapa saudaraku? Karena dia Allah yang Immanuel, Allah yang hadir dalam hidup kita. Dia Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa. Dia siap, senang, suka menolong kita, dan dia mampu, sanggup untuk memperhatikan hidup kita. Kiranya makna Natal yang sebenarnya ini dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Selamat merayakan Natal tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.